Tapi kalau bab jual beli, Pak, jual beli itu misalnya walaupun ada unsur hutangnya ya. Misalnya kita beli emas kredit, kita beli motor kredit, kan utang itu. Tapi babnya jual beli, tukar menukar. Nah, terus tidak ditentukan kapan bayarnya, itu haram. Karena bukan utang piutang. Sebaik-baik manusia itu kalau yang bayar utang lebih baik. Jadi sebenarnya nambahin bayar hutang itu ketika bayar utang bayarnya nambah itu boleh. Asal dengan dua catatan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Bulan lalu kita bahas tentang masalah riba dalam bab jual beli ya Pak, yang kemudian terkhusus pada benda-benda riba yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada samaniyah, ada kelompok tokmiyah. Jenis ribanya ada dua. Ada riba fadli, jual beli sejenis benda-benda ribawi tapi ukurannya tidak sama ya, atau yang kedua riba nasi'ah, jual beli benda-benda ribawi yang satu illah, satu kelompok yang kemudian tidak dilakukan secara kontan, namanya nasi'ah. Yang kemarin dicontohkan kalau yang riba fadli yaitu nuker emas di toko, emas yang kita kasih 10 gram terus sama toko dikasihnya 8 gram. Itu kan contoh kemarin itu bulan lalu. Nah, kemudian kalau contoh yang nasi'ah yaitu kita nuker uang di money changer ya. Terus kemudian uangnya enggak ada, akhirnya kemudian transaksinya tidak kontan. Semacam itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas yang kedua yaitu riba bukan di bab jual beli tapi di bab hutang piutang. Ya, kalau jual beli itu definisinya adalah mubadalatul mal bil mal li ajli tamalluk min ajli ribhi ya. Jual tukar menukar barang untuk dimiliki dengan tujuan dapat keuntungan. Itu jual beli. Kalau hutang piutang itu hal berbeda para jamaah ya. Jadi kalau hutang piutang itu definisinya adalah tamliku syai' ala an yarudda badalahu. Jadi memilikan suatu harta pada orang lain, tadinya hartanya milik kita. Lalu milik itu harta itu dipindahkan kepemilikannya ke orang lain, tapi ala an yarudda badalahu, dengan catatan nanti dia akan
mengembalikan yang semisal ya, semacam itu. Nah, miliknya sih yang dikasih sudah milik dia, tapi dia nanti mengembalikan gantinya. Itu hutang piutangnya. Nah, nanti mungkin sudah saya kasih sekilas gambaran ya. Jadi kalau kita beli bakso, Pak, terus bayarannya tertunda, itu babnya jual beli. Semacam itu. Tapi kalau kemudian kalau kita meminjamkan uang atau menghutangi uang 500.000, itu babnya hutang piutang. Nah, dua bab ini hal berbeda, Pak. Kalau bab hutang piutang, akadnya akad tabarruk, akad ibadah. Nah, jadi hutang piutang itu kalaupun tidak ditentukan kapan bayarnya, nggak masalah. Saya hutang ya, terus kemudian, oh iya berapa, 500.000. Ya udah, oke nih saya kasih. Terus udah saja, itu halal, Pak. Tanpa harus ditentukan kapan bayarnya, semacam itu. Tapi kalau di bab jual beli, ya, misalkan kita beli bakso, tapi belinya ngutang. Ya, baksonya ya Pak, udah dikasih baksonya, terus kemudian kita udah aja tuh, ntar ya bayarnya nanti. Itu haram, Pak. Nah, seperti itu. Atau di warteg makan, terus kemudian ini bayarnya mana, kata tukang wartegnya. Nanti ya, gitu. Nah, itu nanti tuh haram, Pak. Harus ditentukan kapan bayarnya. Monggo. Yang jual beli apa yang hutang piutang? Kalau hutang piutang sih nggak masalah. Jadi kalau misalkan saya Pak ya menghutangi 500.000 ke seseorang si A misalkan, terus si A-nya diam aja, nggak jawab kapan bayarnya tuh, itu halal. Karena hutang piutang itu akad tabarruk. Ya, akad tabarruk itu akad ibadah. Yang kita dapat pahala Pak dengan menghutangi itu. Makanya kemudian hutang piutang itu nggak boleh dibisniskan. Nah, bisnis itu adanya dijual beli. Nah, dalilnya ma'alal muhsinina min sabil. Bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal ihsan, itu tidak ada jalan untuk menentukan. Ya sudah, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kapan nagihnya? Ya kapan aja, sesanggupnya kita, dan semacam itu. Jadi kalau pas pengen nagih, ya nagih silahkan. Itu hutang piutang. Tapi kalau bab jual beli, Pak, jual beli itu misalnya walaupun ada unsur hutangnya ya. Misalnya kita beli emas kredit, kita beli motor kredit, kan utang itu. Tapi babnya jual beli. Tukar menukar. Nah, terus tidak ditentukan kapan bayarnya, itu haram. Karena bukan utang piutang. Nah, kalau ngutang itu bukan kemudian bukan niat nyari keuntungan lah. Niatnya ibadah. Ada orang butuh terus dikasihkan. Tapi kalau jual beli itu kita beli karena pengen mendapatkan keuntungan. Walaupun bayarnya ngutang. Nah, kalau hutang piutang murni bahasa Arabnya al-qardu. Kalau jual beli ngutang bahasa Arabnya adalah as-salaf, Pak. Atau al-bai' al-muajjal. Nah, salaf? Sin lam fa. Seperti itu. Salaf itu artinya ngutang. Macam itu. Nah, baik kordun ataupun salafun itu di atasnya namanya dainun. Dain itu artinya hutang. Jadi dain itu hutang, ada dua cabang. Satu cabang hutang murni di bab hutang piutang namanya kordun. Satu jual beli yang ada unsur hutangnya namanya salafun.
Dua bab ini itu hukumnya berbeda. Kalau yang salafun yang ada unsur jual beli harus ditentukan kapan bayarnya. Tapi kalau hutang murni tidak ditentukan semampunya pun boleh. Kalau yang beli bakso bayarnya entar, itu babnya bab jual beli. Nah, karena jual beli maka tidak boleh ngomong entar, harus ngomong saya bayarnya besok. Kalau kelewat ya ngomong lagi, Ustaz. Seperti itu. Baik. Nah, yang penting ditentukan. Kredit rumah hukumnya. Nah, ini yang mau dibahas ya, Pak. Seperti itu. Kredit rumah ini yang mau dibahas. Jadi kita definisi hutang piutangnya dulu. Monggo. Ya hutang. Ya nanti harus ditentukan. Tidak boleh nanti kapan kesini bayar. Ya sudah 1.000-nya nanti besok saya kesini saya bayarin. Harus pakai waktu. Diikhlaskan itu dibebaskan. Ya boleh, itu mah hak. Tapi yang perlu dipahami para jamaah, ikhlas dengan bebas itu hal berbeda ya Pak. Ya, kalau ada orang ngutangin, terus ditunda-tunda nggak bayar-bayar, terus dia juga nggak masalah. Ya udah nanti semampunya bayar saja. Itu namanya ikhlas. Seperti itu. Utangnya dibebasin nggak? Enggak, itu ikhlas. Ya. Kalau kemudian hutangnya dibebaskan, namanya ibro. Cuman bahasa kita kadang dibahasakan diikhlasin. Semacam itu. Jadi kadang di benak kita isinya ikhlas itu kalau nggak ada hartanya. Padahal ibadah pun makna ikhlasnya bukan semacam itu. Ikhlas tidak pengen dipuji orang itu nggak ada kaitannya dengan harta, tapi disebut tidak ikhlas. Macam itu. Baik. Nah, kita bahas ya para jamaah. Jadi hutang piutang itu secara definisi ngasih sesuatu memberikan harta ke orang lain untuk dimiliki dia. Tapi dengan catatan dia akan mengembalikan semisalnya. Dalilnya ini para jamaah. Hadis ya, riwayat Imam Muslim dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ya, cerita bahwa Rasul utang, Pak. Utang unta muda namanya bakar. Kalau bakar itu unta umur kurang 1 tahun. Kalau unta umur 1 tahun namanya bintu makhod. Kalau unta umur 2 tahun namanya bintu labun, Pak. Kalau unta umur 3 tahun namanya hiqqah. Kalau unta umur 4 tahun namanya jaza'ah. Kalau unta umur 5 tahun namanya khalifah. Kalau unta umur 6 tahun namanya rubai. Nah, kayak salah satu ustadz kita ya. Seperti itu. Nah, di bab zakat harus paham itu tuh. Ya kalau punya unta seperti itu. Sebab namanya jenisnya beda-beda. Seperti itu. Nah, Rasul utangnya unta apa? Bakar. Unta umur kurang 1 tahun. Pas hartanya ada dari Baitul Mal, Rasul ngomong ke Abu Rafi'. Abu Rafi' kasih itu orangnya.
yang menghutangi. Karena utang piutang yang nggak ditentukan, tidak masalah kapan bayarnya, semampunya saja. Macam itu. Nah, dicarilah sama Abu Rafi, Pak. Setelah dicari nggak nemu, kecuali yang ditemu unta rubai. Unta umur 6 tahun, masuk 7 tahun. Jadi 6 tahun lebih. Macam itu. Nah, itu kan harganya beda jauh. Ya. Akhirnya Abu Rafi laporan, ya Rasulullah, nggak sama nih bayarnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, a'tihi iyah, kasih Abu Rafi, nggak apa-apa. Inna khiyaron nas ahsanuhum qodoan. Sebaik-baik manusia itu kalau yang bayar utang lebih baik. Jadi sebenarnya nambahin bayar hutang itu, ketika bayar utang bayarnya nambah itu boleh. Asal dengan 2 catatan, Pak. Maaf, bukan 2, 3. Ya. 1, tidak diakadkan di awal. Nanti kamu utang 500.000 bayarnya 700 ya, itu riba. Berarti diakadkan di awal. Atau pas di tengah-tengah, gara-gara diutangin, pas bulan depan dapat rezeki, terus kemudian ini saya kasih, alhamdulillah kamu ngutangin kamu, ini mah hadiah saya. Itu riba, Pak. Karena hadiah gara-gara status dia menghutangi, belum lunas tuh. Atau yang ketiga, ya, jenis riba tuh, ini mah saya mau ngutang 500.000, nggak usah diomong-omongin, tahu sendiri gimana saya kalau bayar, kan gitu. Nah, itu namanya sinyal nambahin, itu juga riba. Yang nggak riba gimana? Saya bayar hutang 500, nanti bayar 500 ya, dah, yang penting halal aja, macam itu. Pas bayar, Pak, bayarnya 30 juta. Ya kan namanya juga ngayal cerita, Ustaz. Jadi sekalian aja yang gede kan. Nah, seperti itu. Biar senang. Nanti banyak amat ya, gampang ngayal lagi kan, Pak. Nah, namanya juga cerita. Enggak kenyataan. Kalau kenyataan mah kayaknya enggak kayak gitu. Ini mah kan cerita ya semau aja kan, semacam itu. Bayarnya berapa? 30 juta. Ini banyak amat kayak gitu. Nah, terus ya enggak apa-apa, sisanya hadiah dari saya. Itu halal, Pak. Nah, terus kemudian utang lagi 1 juta bulan depannya. Ya harus ngomong, kayak kemarin bayar 30 juta, sekarang mah jangan diharap ya, kayak gitu. Pokoknya saya bayarnya 1 juta aja insya Allah. Nah, pas bulan depannya lagi bayar 300 juta, Pak. Ya, namanya juga contoh kan, lagi-lagi. Itu halal semacam itu. Kenapa? Ya. Asal jangan satu diakadkan di awal, jangan dikasih di tengah-tengah hutang, sama jangan dikasih sinyal bayar lebih. Bahkan orang hutang model kayak gitu, kata Rasul disebut khiyarun nas, umat Rasulullah yang terbaik. Semacam itu. Baik, memang agak tipis, 1 dosa, 1 pahala kan, semacam itu. Nah, riba dalam hutang piutang itu yang pertama namanya riba fadli, riba lebihan. Riba fadli itu adalah akhdul manfaah al-maliyah au ghairiha minal muqtarid. Mengambil manfaat baik berupa harta atau yang lainnya. Dari siapa? Dari orang yang berhutang. Jadi gara-gara dia ngutang, kita ngambil keuntungan. Keuntungannya nggak mesti harta dalam fikih itu.
Bisa jasa. Contoh jasa tuh gini, Pak saya utang ya kayak gitu, butuh banget buat anak, berapa? 200.000. Ya boleh, tapi sapuin dulu ya rumah saya. Itu riba, Pak. Sebab apa? Nyapuin gratis gara-gara diutangin. Semacam itu. Jadi ada niatan ngambil manfaat. Saya mau pinjam utang, kebetulan gitu. Nah, saya juga mau pinjam mobilnya, boleh nggak? Biasanya kalau dipinjemin pelit banget, Pak. Gara-gara diutangin, boleh. Itu riba, Pak. Ya, berarti apa? Boleh dipinjamkan mobil gara-gara dibolehin dapat utang. Semacam itu. Nah, dalilnya mana? Ini namanya riba fadli ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Baihaqi dari Fadlah bin Ubaid. Rasul bersabda, "Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba." Setiap qard berarti bukan yang tadi. Kalau tadi kan utang dapat keuntungan karena jual beli. Kredit motor itu ngutang, tapi babnya bukan bab utang piutang, bab jual beli. Mana-mana aja. Kecuali kreditnya benda-benda riba. Tapi kalau ngutangin motor, saya utangin ya motor, nanti kamu bayarnya 2 motor, itu riba, Pak. Nah, sebab apa? Akadnya bukan jual beli, tapi hutang piutang. Itu motornya saya utangin aja ya. Nanti saya bayarin pakai 2 motor deh, saya kasih bulan depan. Nah, itu namanya mendapatkan keuntungan dari akad hutang piutang. Nah, ini sekedar contoh aja ya para jamaah. Nah, ini contoh. Jadi ada pembeli, ada developer, ada finance yang dikredit rumah. Datangnya kemana, Pak? Ke developer. Cuman developer nggak mau kredit itu. Dia manggil finance. Kamu utangin dia ya. Nah, kamu bayarnya ke dia. Itu riba. Kenapa? Karena finance enggak beli rumah, tapi ngutangin uang. Pengen halal gimana para jemaah? Datangnya ke finance. Itu yang dilakukan bank syariah setahu saya. Ya, atau lembaga keuangan syariah. Dia beli itu, Pak, rumahnya. Dibeliin, setelah didapat baru kemudian dijual. Jadi bukan minjemin duit, tapi jual rumah. Semacam itu. Sebenarnya bedanya tipis. Wah, tapi kenapa satu haram satu halal kayak gitu? Ya Allah itu kadang nguji dengan aturannya. Ya, sehingga kemudian apa bedanya nikah dengan zina, Pak? Akad doang kan, semacam itu. Kalau ada orang tanda tangan di atas materai mau hidup bersama dengan pasangannya ya, sampai meninggal, terus hidup serumah punya anak, namanya kumpul kebo kan, bukan kumpul orang itu. Bedanya cuma di kobil tuh. Saya terima, ada apa saya nikahkan, saya terima, gitu aja. Ada saksi, ada wali. Nah, akad yang sah menurut syar'i ini menghalalkan yang haram jadi halal, menjadikan yang haram jadi halal. Kalau kita beli rumahnya di yang punya uang di banknya, bukan dia yang punya rumah terus dia membelikan, berarti kita itu nggak pernah ngutang. Adanya kita beli rumah kredit, itu halal.
Tapi kalau kita dipinjemin uang sama finance, terus kita bayarnya nambah, itu riba. Nah, tapi sudah terjadi, ya sudah banyak-banyak istighfar aja, kan kayak gitu. Syukur-syukur bisa dilunasi, ya. Jangan kabur, nanti double-double. Macam itu. Nah, syukur-syukur lunas sudah. Ya, kalau enggak, ya kita ini kan Pak, ya bukan kemudian dengan terjadinya sistem yang halal jadi, yang haram jadi halal. Saya cerita sedikit, salah satu godaan yang menjerumuskan kita ke dosa itu lihat aurat orang, Pak. Bisa nggak kita hidup di negeri kita yang kita cintai atau di Bekasi, Pak, nggak lihat aurat orang lain, Pak? Susah kan? Lihat rambut, lihat apa, yang lawan jenis tuh. Jangankan yang lawan jenis, kadang lihat yang sejenis saja cuman pakai kolor doang kan kayak gitu. Lututnya kemana? Mana di luar lagi. Tapi kan dengan banyaknya fitnah semacam itu kemudian tidak menjadikan lihat aurat orang itu jadi halal. Nah ini contoh ya Pak. Saya tuh dulu pas waktu masih di kampus ngajar kan di Kalimalang Pak. Ngajar di Kalimalang, naik angkot. Seperti itu. Ya niatnya ngajar kan niat ibadah ya Ustaz. Ya tapi di angkot tuh liatin orang yang roknya segini Pak. Kalau merem terus dari Buncit Raya sampai Kalimalang ya gimana nanti turunnya kan Pak. Semacam itu. Mau nundukin pandangan orang kelihatannya di bawah. Semacam itu. Lalu berpikir kayaknya kalau punya motor enak nih, lebih aman. Kan kayak gitu Pak. Ternyata yang naik motor juga ngeliat juga. Nah, terus kalau naik motornya merem ya nabrak Pak. Itu kan kehidupan. Ya. Makanya kemudian Rasul itu mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mesti tidak bisa lepas dari dosa. Yang penting kita nggak putus asa lah. Sedikit demi sedikit berusaha menghindari. Bukan berarti wah ini mah karena sudah terjadi sistem halal ya enggak bisa, haram ya haram. Semacam itu. Baik. Nah, ini riba fadli ya para jamaah. Terus yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu ya, denda telat bayar utang. Sederhananya gitu aja. Dendanya berupa harta. Jadi semakin lama bayar hutangnya, semakin banyak dendanya. Maka bahasa Qur'annya ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Nah, saya tuh pernah ditanya gini, Ustadz, bukankah riba itu yang kalau berlipat-lipat? Jadi kalau selipat aja mah aman kayak gitu kan. Ya saya bilang itu mah riba nasi'ah. Kalau yang selipat saja namanya riba fadli, Pak. Jadi ini tuh ayat bukan umum untuk seluruh riba. Hanya untuk riba nasi'ah. Semacam itu. Riba nasi'ah itu ribanya berlipat-lipat. Tapi kalau kita kerja sama ada orang yang ada uang ribanya ya Pak, tapi ada uang halalnya ya halal. Oh jangan, haram. Maka PNS haram semua tuh Pak. Kan pemerintahnya ngutang. Dan utangnya berlipat-lipat. Betul sih Pak? Betul nggak sih Pak? Tapi kan pemerintah kan punya harta halal. Ada usaha, ada apa. Dan kita kerjanya halal misalnya.
ya ngajar, ya apa, ya halal. Nah, kalau diharamin nanti orang senegara bisa masuk neraka semua ini. Nah, semacam itu. Ada orang kerja sama pemerintah, pemerintahnya ngutang kan. Nggak ada negara yang nggak ngutang kan Pak. Sistem utangnya ada bunganya kan, betul nggak? Wah ini pemerintahnya riba ini, berarti haram, ya haram semua nanti. Jadi cara berpikirnya gimana ketika ada orang, wah anak saya kerja di bank konvensional, ya kerjanya apa? Karena bank konvensional juga ada harta halalnya. Semacam itu, dan kita tidak bisa lepas dari itu. Maka berpikirnya sisi positifnya. Tapi itu kan ada subhatnya, ya udah banyak-banyak sodako aja kan kayak gitu. Mudah-mudahan yang subhat yang dikeluarkan, yang dimakan yang halal. Nah, tapi terkadang ketidaktahuan itu menguntungkan loh Pak. Bapak pernah makan nasi Padang nggak Pak? Sering ya. Pernah ditanyain nggak ayamnya yang nyembelih siapa Pak? Enggak kan. Modalnya apa Pak? Yakin halal, gitu aja kan. Semacam itu. Nanti nggak mau makan ayam. Harus motong sendiri, gitu. Nah, saya cerita jalalah sedikit. Sebagian ulama itu mengharamkan jalalah. Jalalah itu hewan pemakan najis. Lalu saya mikir, jangan-jangan lele ini. Gitu. Nah, saya pernah lihat orang Pak, ayamnya banyak amat, bangkai ini Ustaz. Buat apa bangkai Pak? Kata saya. Buat makanan lele, najis semua tuh Pak. Terus pas kita beli lele, ini lelenya jalalah bukannya kan? Nanti nggak makan apa-apa Pak. Beras kayak gitu kan. Ini berasnya dari mana ya kayak gitu kan? Jangan-jangan berasnya dari nyuri terus dijual. Tapi syariah itu kan tidak memaksakan kemudian sedetail itu Pak. Penjualnya muslim, jualannya barang-barang halal, ya udah ketidaktahuan jadi halal. Nah, kenapa saya cerita begini? Kaitannya nanti dengan ini para jamaah. Kalau kita kredit, ya, kadang di perjanjian itu ada penulisan kalau terlambat kena denda segini. Caranya gimana Pak? Nggak usah dilihat, tanda tangan aja. Kan gitu. Jadi terkadang tidak tahu tuh menguntungkan Pak. Nanti tinggal tanda tangan aja kan. Pak nanti udah jangan cerita macam-macam. Saya tanda tangan kan kayak gitu. Oke, kayak gitu. Yang penting saya bayar. Ya, seperti itu. Nah, sebab hukum asal itu dalam hutang piutang nggak ada denda. Jadi kalau tidak tahu dikembalikan ke hukum asal. Saya kasih contoh lain Pak. DP tahu ya Pak? DP itu ya uang muka. Kalau dalam bahasa syariah itu ada dua jenis. Satu roksul mal, dua urbun. Yang roksul mal itu uang yang dikasihkan di depan, kalau transaksinya nggak jadi dia kembali. Itu namanya roksul mal. Hukumnya halal. Kalau urbun, uang yang dikasih di muka, kalau nggak jadi dia hilang, hangus. Hukumnya jumhur ulama mengatakan haram.
Karena ada hadis naha ar-rasul anil urbun. Rasul melarang transaksi yang ada unsur urbunnya. Semacam itu. Nah dulu di kampus Pak, saya ngontrak nih Pak. Nah, terus saya ngomong ke mau ngontrak ke tukang kontrakannya itu, Pak Haji ada kontrakan kosong kayak gitu kan. Terus ada masih ada beberapa kamar Mas kayak gitu. Terus saya nanya kan ke Pak Hajinya, Pak Haji berapa per bulannya? Ya sekitar 500.000 Mas kayak gitu. Ya udah Pak Haji boleh nggak ditempatin 3 orang kata saya, namanya juga mahasiswa kan Pak. Boleh nggak apa-apa kayak gitu, 3 orang sekamar. Tapi DP-in dulu ya kayak gitu, biar yakin nanti saya nggak kasih ke orang. Berapa DP-nya Pak Haji? 200.000 saya kasih Pak. Terus saya tinggal. Kenapa saya nggak ngomong Pak Haji ini kalau saya nggak jadi hilang nggak? Kalau dia jawab hilang berarti transaksinya haram. Saya ikut kena tuh Pak. Jadi mendingan nggak tahu. Udah nih pulang kan kayak gitu. Nanti kalau tiba-tiba Pak Haji saya nggak jadi, saya tinggalnya di asrama aja deh gitu. Ya udah uang 200-nya hilang. Saya cuman hilang duit Pak. Yang dosa di dia nggak ikut-ikut tuh. Karena hukum asalnya ra'sul mal. Tapi kalau ditanya di awal, Pak Haji, ini nanti kalau saya nggak jadi hilang nggak duitnya? Hilang. Saya ngasih, saya ikut dosa Pak. Jadi ketidaktahuan itu beruntung terkadang. Maka solusinya tadi, kalau salesnya itu bilang nanti gini, udah jangan banyak ngomong, saya paham, tanda tangan mana, kayak gitu biar aman. Lalu solusinya apa Pak? Usahakan jangan sampai telat bayar, gitu aja kan. Kalau ditanya orang, kamu kredit kalau telat denda nggak? Nggak tahu, setahu saya mah saya nggak pernah telat bayar denda, nggak ada dendanya kayak gitu. Nggak pernah telat bayar kredit. Maka lolos tuh Pak dua-duanya kredit rumah. Kreditnya beli rumah nggak pinjam uang ke bank, yang kedua dia tidak mengiyakan adanya denda hutang dan bayarnya nggak pernah telat. Nah di sisi lain saya tuh seneng lihat orang-orang ini, para jamaah tukang kredit tuh Ustaz. Saya bilang, udah Bu, semangat ya kreditinnya, asal jangan kreditin emas. Kenapa? Karena kalau dia ngeriditin, Pak, ngeriditinya bukan duit, tapi ngeriditinya barang. Sehingga orang mau butuh apa ya nggak perlu utang. Semacam itu. Nah, nanti kalau nggak bayar-bayar gimana? Ya tinggal disita barangnya, kan gitu. Apa yang ada kalau ternyata lebih dikembalikan. Macam itu. Akhirnya karena dia mandiri nggak terjebak sistem tuh Pak. Semacam itu. Jadi terkadang salah satu pejuang riba itu tukang kredit terkadang kalau ngerti. Kalau nggak ngerti ya sama aja ngereditinya duit-duit juga, bahkan kadang lebih mencekik. Nah ini di tafsir Munir ya, masyhur hadisnya Pak, riwayat Imam Faryabi ya, dari Atok. Jadi Bani Saqif dengan Bani Nadir ya, itu sering saling hutang menghutangi. Cuman mereka punya tradisi kalau pas waktunya bayar ngomong, gak apa-apa gak bayar ya gitu. Tapi utangnya nambah. Gara-gara itu turun ayat, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah berarti
ayat ini cerita tentang riba yang penyebabnya apa? Telat bayar. Makanya disebut riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya tempo. Gara-gara telat bayar, utangnya nambah. Tapi kalau riba fadli, ya bukan gara-gara telat bayar. Di awal memang sudah suruh nambah. Baik para jamaah, ya, ini salah satu contoh ya. Ini sudah normal nih Pak, udah bagus nih Pak. Pembeli datangnya bukan ke developer, tapi datangnya ke finance. Finance, saya pesan rumah ya, kayak gitu. Kata finance, oke, rumah yang mana? Yang di developer itu tuh. Jenisnya ini. Itu namanya al-wa'du bil bai'. Janji melakukan transaksi jual beli. Ya udah, nanti saya belikan ya. Dibelikan sama finance tuh Pak. Jadi finance itu bukan ngutangin ke pembeli, tapi beli rumah dari developer. Lalu dijual ke pembeli, udah aman tuh. Iya, bank syariah itu semacam itu. Sebenarnya sih cuman beda cara dikit lah semacam itu. Yang dilakukan bank syariah semacam itu, jual rumah. Cuman ada masalah, pas bayar telat. Akhirnya diapain Pak? Didenda, di situ riba tuh. Makanya usahakan kalau kredit jangan telat gitu. Bank syariahnya juga Pak, denda telatnya enggak mereka ambil itu katanya. Buat fasos dan buat fasum, bukan buat gaji karyawan. Ya udah kan semacam itu. Tapi sebenarnya sih ya, kalau nanti di bab hutang piutang, akad hutang piutang itu karena dia akad ibadah ya Pak. Kalau telat membayar pun sudah ada hadis ini nih Pak. Nah ini nih. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Buraidah. Siapa yang ngutangin orang lain terus orang yang nggak mampu, terus ya udah nggak apa-apa nanti aja bayarnya. Maka pahalanya apa Pak? Sodakoh tiap hari semisal yang dihutangkan. Kalau kita ngutangin ke dia, makanya gini, kalau utang 100.000 tahun 2000, terus bayar tahun 2023, bayarnya berapa Pak? 100.000 lagi. Rugi apa untung Pak? Untung banyak. Seperti itu. Coba bayangkan, kalau misalkan tahun 2000 itu dia janji 2001 bayar. Ternyata nggak bayar, hitung aja. Kalau kita ngeluarin 100.000 dari 2001 sampai 2023, sudah berapa uang yang keluar tuh Pak? Dan itu dapat pahala tanpa harus ngeluarin duit. Secara dunia mungkin kelihatan bermasalah, rugi ya gitu. Ya, tapi dia dapat untung. Makanya kemudian para ulama itu dari awal kasih pemberitahuan, ingat hutang itu akad ibadah. Jadi nggak ada yang rugi dari hutang piutang itu. Sampai dibawa kabur Pak, nggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang hutangnya sebenarnya. Kalau yang hutangnya aman-aman aja, maka nanyainnya kalau ada orang berutu masalah hutang piutang itu, Pak masih punya rumah enggak Pak? Masih. Mobil? Masih. Makan? Masih. Sodako masih bisa? Masih. Ya udah nggak usah dipikirin kan kayak gitu. Anggap aja itu pahala. Ternyata yang bangkrut bukan yang menghutangi Pak, tapi yang utang yang bangkrut. Nah, itu ada babnya di hutang piutang. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup atau? Tapi saya mau ada kegiatan Ustaz. Iya.
Gimana? Monggo silakan. Yang utangnya seneng nggak Pak Haji? Yang dapat arisan seneng nggak? Seneng, berarti yang bayar arisan pahala Pak. Tujuan menghutangi itu kan adalah menutup kebutuhan orang lain. Alhamdulillah. Hukum utang itu haram dengan 2 catatan kata para ulama. 1, nggak sanggup bayar. Jadi gini nih, kalau kita penghasilannya ya Pak, kita nggak punya aset apa-apa nih. Penghasilan sebulan 4 juta. Buat makan 3 juta. Berarti nyisa berapa tuh Pak? 1 juta ya. Terus kita utang 5 juta. Terus kita janji nanti saya 2 bulan bayar. Itu haram utangnya. Karena nggak imbang dengan yang dimiliki. Sehingga berpotensi nggak bayar. Atau yang kedua haram tuh gini. Ya, ngomong ke kakaknya, Kak utang dong Kak, gitu. Kenapa utangnya ke kakak Pak? Biar nggak bayar. Itu haram utangnya. Jadi dari awal ada niatan nggak bayar. Nah sekarang kamu ikut arisan sebenarnya sanggup bayar nggak sih? Ya sanggup. Maka hukum utangnya boleh. Berarti hukum dapat arisannya boleh. Hukum bayar arisannya sunnah, nyenengin orang kan. Kenapa Pak Haji? Alasannya? Semua orang hutang tidak ada yang bisa meyakinkan hidup sampai kapan Pak? Kalau alasannya kita tidak boleh berhutang karena kita tidak tahu hidupnya sampai kapan, ya nggak usah ada bab hutang piutang. Karena semua orang 5 menit berikutnya pun bisa berpotensi wafat, walaupun gagah. Apalagi zaman sekarang ya Pak. Zaman sekarang itu ada tiba-tiba langsung ceramah terus wafat kan kayak gitu. Padahal ceramahnya lagi semangat-semangatnya. Ada baca Quran, ada kan lagi nada tinggi terus meninggal. Baik, Tad, mungkin waktu nanti Bapak pertanyaan bisa di WA nanti kita sampaikan karena Pak Ustadz ada perlu nanti ya. Iya kalau habis Isya. Iya, afan ya. Nanti boleh DKM akan tampung pertanyaan-pertanyaan insya Allah saya sampaikan ke Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz ya. Afan nanti kalau ada pertanyaan yang atau mungkin gimana baiknya? Sebulan kajian, sebulan tanya jawab. Monggo aja. Ya monggo silahkan, terserahlah diatur. Ya kami tampung dulu aja Pak Ustadz kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Baik, mungkin karena sudah waktu Isya masuk ya Mas. Tadi sudah ditutup ya. Nah, kita tutup lagi lah karena tadi pertanyaan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.